Dan saya masih ditemani My Queen, ibu saya. Nah, sekarang kita bikin kue lumpang. Oke, kita mulai. Yang pertama apa nih, Bu? Kita rebus dahulu 250 gram gula merah. Gula merahnya tuh, ini gula merahnya bagus banget loh. Ya, kita potong sedikit biar bisa ditimbang. Kita perlunya kan 250 gram. Nah, gula merah yang bagus itu kalau dipotong dia mudah sekali. Kalau gula merah yang dipotong keras itu pasti udah ada campuran sesuatu. Itu udah nggak mungkin murni. Ini kalau gula merah tuh sama dengan gula Jawa nggak sih? Atau gula aren? Iya sama. Gula merah, gula Jawa, gula aren sama. Cuman kualitasnya bener-bener beda-beda. Dan kalau yang gula Jawa yang saya bilang lembut itu, ini kalau sudah ditaruh lama di luar nanti dia meleleh. Sedangkan kalau yang biasa kita beli itu mau taruh sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan tetap aja bentuknya sama. Oke, ini kita tambahin apa, Bu? Tambahin gula pasir dikit ya? Iya, 75 gram gula pasir. 75 gram gula pasir. 75 gram. Atau bisa juga dikurangin kalau mau. Sama apa air ya? Air 300 cc air. 300 cc air. Oke. Airnya kita perlu 300 cc. Oh iya, sama Ibu perlu daun pandan ya? Iya, betul. 3 lembar daun pandan. Ada daun Daun pandan di sini. itu untuk membuat aromanya. Oke. Ini dimasak dulu, Farah? Iya. Daun pandannya nggak perlu dipotong ya, Bu? Enggak, utuh aja untuk ngambil aromanya saja ya. Sementara gula merahnya kita masak, kita perlu mempersiapkan bahan-bahan yang lain. Aha. 250 gram tepung beras. Nah, kue lumpang ini dia ada tepung tapiokanya juga kan, Bu ya? Ya, Dia dicampur tepung beras sama tepung tapioka. Siapin ya. Tepung beras 250 gram. 250 ya, Iya, Bu? betul. Iya. Tapi lumpang selain yang pakai gula merah ada juga yang warna hijau ya kan, Bu? bisa diganti dengan air pandan dan gulanya gula putih aja. 3 sendok makan saja. Tuh, 3 sendok makan. Lalu kita kasih 1/4 sendok garam halus. 3 sendok makannya tadi sekitar 35 gram ya. Saya lihat gram-gramnya. 1/4 sendok garam halus. Garam. Oke, pakai sendok teh ya? Sendok teh. Iya. Kalau Ibu pakai sendok teh yang kayak gini, yang biasa gini. Gini ya, Ya, seperempat. oke. Oke. Nah, terus 1 sendok teh air kapur sirih. Air kapur sirih. Nah, ini yang penting sekali. Mungkin Ibu bisa bantu jelasin Ya. kenapa kita pakai air Ya. kapur sirih. Karena untuk bisa dia lebih kenyal dan nanti bisa ngebentuk lubang di tengah-tengah kuenya nanti. Untuk kapur sirihnya jangan terlalu encer sekali dan jangan juga terlalu kental ya. Oke, yang penting ada warnanya. Oke, kita cek gulanya. Ya. Belum ya, Bu ya? Kita siapkan ini Farah 400 cc air. 400 cc air, oke, boleh. Kukusan kita nyalain juga ya, biar airnya siap. 400 cc air. Nih. Ini Aha. sebelum ini kita kukus adonan setelah masuk, tutupnya harus kita bungkus dulu dengan kain yang mana supaya air dari tetesan kukusan itu tidak mengenai adonan. Oke, ini boleh kita Boleh, campur boleh. ya, biar yang tadi garamnya kan bercampur dengan rata. Boleh dikasihkan air nanti tinggal masuk. Oh, airnya juga boleh masukin. Oke. Kita masukin airnya ya. This. Oke, ini udah mendidih. Ya, udah semua. Ya, udah meleleh Nah, semua. sudah meleleh maksudnya. semua, udah boleh. Ya, oke. Sebaiknya kita dinginkan dulu sebentar ya, supaya Oke. maksudnya adonannya tidak bergumpal. Kita mau ngukus kelapa. Jadi saya siapin yang untuk kukusannya. Jadi adonan kue lumpang ini setelah matang kita makannya dengan kelapa yang sudah dikukus, yang mana kita beri sedikit garam dan dikukusnya juga dengan 2 lembar daun pandan. Jadi kelapanya mau kita kasih garam Ya. sedikit lagi garamnya. Oke. Jadi kan kuenya manis. Nah, yang kelapanya we keep it salty. Ya, kalau kelapanya itu tetap gurih. Kita aduk seperti ini. Sama perlu pandan. Iya, untuk Oke. aroma pandannya Sure. lebih enak. Oke. Sekarang kita taruh di kukusan. Untuk satu resep adonan ini kelapa parutnya cukup setengah butir udah cukup. Oke, sekarang kita kukus ya kelapanya. Ini airnya sudah mendidih. Oke, tinggal kita taruh.
Kita tunggu sampai kelapanya matang. Sekarang adonannya bisa langsung kita selesaikan. Ini mau kita saring. Ya, karena gula merah itu suka ada kotoran yang tidak kita inginkan, jadi harus kita saring. Langsung kita tuang. Tuh ada kotoran-kotoran yang di bawah. We don't want that. Ya, karena dia harus kena uap. Oke. Nah, kue lumpang ini memang dia khasnya bentuknya seperti ini ya, Bu ya? Iya. Kalau dibikin besar bisa kan? Oh, nggak bisa. Ukurannya udah cukup kecil sedikit sih boleh. Alright, kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Adonannya agak encer. Tuh, satu-satu gini. Oke. Sekarang langsung kita tutup. Ya, kita tunggu sampai matang kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kelapanya kita udah matang. Kelapanya bisa diangkat ya sekarang. Yang kelapa bisa saya pindahkan ke dalam mangkok sekarang. Tinggal nunggu kue lumpangnya ya, sebentar lagi. Kue kita sepertinya udah matang ya, Bu ya? Coba udah, kita lihat. Hati-hati panas. Benar. Wah. Tuh, udah mulai ada bolong. Oh iya, tuh udah bolong di tengahnya. Tapi ini udah kan, Bu? Sudah. Udah ya? Kita keluarin dulu. Iya, bisa dimatiin apinya. Yeay. Jadi dia yang bikin khas kue lumpang itu tengahnya bolong ya. Tengahnya ada bolong. Terus tuh kita keluarin seperti itu. Kalau panas pakai napkins ya. Ini kan baru banget keluarnya. Dia keluarnya mudah sekali kok. Asalkan. Oh iya, kita sebelum diisi adonan, cetakannya harus dioles dulu dengan minyak sayur. Itu penting. Penting karena untuk supaya tidak lengket. Wow. Kalau mau bikin, lebih baik didinginkan dulu, nanti baru dibuka. Kelapanya tidak ditabur, tapi ditaruh di bolong-bolongnya ya. Tuh. Dihias dengan kelapa seperti itu. Kita harus ngukusnya sampai dia benar-benar mateng 25 menit lah Bu ya, 25 menit sampai setengah jam ya. Soalnya kalau dia kurang, kalau misalnya cuma 20 menit, dia belum terlalu matang, bawahnya masih lengket. Yeay, jadi juga. Check this out. Kue lumpang Palembang buatan My Mom. Ibu terima kasih banyak ya. Hari ini udah nunjukin kita the taste of Palembang. Resepnya simple, mudah, dan harus dicoba sekarang juga. Thank you for staying with us di Cooking with Queen hanya di MNC TV. See you next time.